jazakallahu khairan jazak kepada Habib Hanif Al-Madini. Mudah-mudahan berkat daripada beliau hadir di tengah-tengah kita, Allah sehatkan dan senantiasa Allah panjangkan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Naufal Al-Kahfani falyatafaddal mashkura wa mahzura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam, ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر منور مكتوب على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، سيد الكونين وأشرف الثقلين جد الحسن والحسين، فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين وكافة الحبائب والأساتذة وبالخصوص guru kita Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-Bilhamid hafizahullah wa mata'ana Allah bidul hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah sampaikan semua hajat dan keinginannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib kita, para asatidz kita doakan mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat dan keinginannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, tempat senantiasa di dalamnya kita memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat senantiasa di dalamnya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat senantiasa di dalamnya kita memperbanyak bersalawat, memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini masjid, di ini tempat, di ini majlis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majlis merupakan penghapusan akan dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyatakan arba' min alamat su'il khatimah. Namun ada 4 ciri-ciri orang yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyadu billah min dzalik. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama adalah at-tahawun bis shalah. Orang-orang yang lalai daripada salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita mengetahui yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan untuk kita semua adalah mas'alatus shalah. Awwalu ma yuhasabu bil insan as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan kita adalah salat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang puasa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang zakat kita, sebelum Allah bertanya tentang haji kita, yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mas'alatus shalah. Kalau salat kita baik, salat kita benar, insyaallah amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik dan lain itu juga akan menjadi benar. Akan tetapi kalau salat kita enggak baik, salat kita buruk, secara otomatis perbuatan kita pun akan mengikuti daripada keburukan. Waliyadzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan termasuk kita di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang kita bisa ambil daripada perjalanan rihlah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Huwa rihlah allati akramallahu biha Nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Dua orang inilah yang sangat membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wafatnya paman beliau Abi Thalib, paman beliau yang selalu mendampingi beliau di dalam dakwah, mengajak orang untuk memasuki daripada agama Islam. Paman yang selalu menjadi tameng akan serangan mereka orang-orang kafir. Juga wafat setelahnya, yaitu adalah Khadijatul Kubra, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang masa hidupnya selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya bareng tidur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan bareng dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering mendengarkan daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah wafat dua orang ini, orang yang beliau cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalankan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perpindahan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa menunjukkan pindahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid menuju masjid. Nabi enggak pindah dari hotel ke hotel. Nabi enggak pindah dari halaman ke halaman. Nabi enggak pindah dari istana ke istana. Namun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, perpindahan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari masjid menuju masjid menunjukkan bahwasanya tempat masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di pada Masjidil Aqsa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat salat. Setelah salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa 2 wadah, ina min khamr wa ina min laban. 2 wadah, 1 wadah penuh dengan khamar dan 1 wadah lagi penuh dengan susu. Fakhtara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-laban, faqala Jibril ikhtarta al-fitra ya Muhammad. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala diajukan dengan 2 pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Maka malaikat Jibril mengatakan ikhtarta al-fitra ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah memilih daripada kesucian. Menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan pada kesucian. Kata ulama, kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih khamar, la halakatil ummah jami'ah, maka seluruh umat akan menjadi celaka. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai urut min tabaqatil ula ila tabaqatis saniyah wa tsalitsah wa rabi'ah ila tabaqatis sabi'ah ila sidratil muntaha wa ila liqa'illah subhanahu wa ta'ala. Urut
naiknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Di situ selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Akan tetapi ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Sidratul Muntaha, Jibril tidak sanggup, Jibril tidak mampu sampai kepada liga Allah Subhanahu wa taala dan sampai daripada cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu yang sebelumnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 farad, 50 waktu. Akan tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu. Yang 5 waktu saja yang ringan. Berapa banyak di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkan daripada salat tersebut. Maka oleh kerana itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah kita bisa mengambil pelajaran yang paling besar, di antaranya diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jangan sampai kita tak kala dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sebagaimana mereka yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka orang-orang kafir tak kala diberitakan kepada mereka ayatina, kebesaran-kebesaran kami, walla mustakbiran, mereka berpaling, mereka merasa sombong, ka'an lam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak mau mendengarkan, ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan ada di lubang telinganya sesuatu yang menyumpal sehingga dia tidak mau mendengarkan daripada panggilan adzan, tidak mau menemui daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka bukan dengan nikmat melainkan bi'adzabin alim, dengan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu perbaiki salat kita. Salat ini adalah surah wa haqiqah. Surah daripada salat yang kita takbiratul ihram, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud sampai kita salam. Itu hanyalah surah di dalam salat kita. Sedangkan kita dituntut surah wa haqiqah ketika kita melaksanakan itu salat. Bagaimana hakikatnya salat? Salat yang benar-benar hakikah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itulah salat hakikah. Salat yang benar-benar bisa menjamin diri kita menjauhi daripada perbuatan keji, menjauhi daripada perbuatan munkar. Kenapa kita salat maksiat jalan terus? Kenapa kita salat mabuk jalan terus? Kenapa kita salat sering bermaksiat ini dan bermaksiat itu? Tanyakan salat kita. Apakah hanya surah ketika kita melaksanakan salat, ataukah memang hakikah kita melaksanakan itu salat? Bagaimana hakikatnya orang yang melaksanakan salat? Bil khusyuk wa hudurul qalbi wa tadabburil ma'ani. Dengan khusyuk ketika mereka melaksanakan salat, anggota tubuh mereka mantap. Ketika mereka takbiratul ihram, enggak ada lagi urusan dunianya. Mereka tinggalkan urusan pasarnya, mereka tinggalkan urusan masalah di rumahnya. Mereka yang ketika memulai salat mereka dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, enggak ada pikiran lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hudurul qalbi, hadir hati mereka, wa tadabburil ma'ani, kemudian merenungi daripada bacaan-bacaan yang mereka baca. Kita kadang-kadang sering membaca surah Al-Fatihah, namun kadang-kadang kita tak mengerti apa itu Al-Fatihah, apa arti itu daripada Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah yang kita baca pertama kali, mungkin kebanyakan kita tak mengerti syarat-syarat daripada Al-Fatihah. Begitu luar biasa dijelaskan oleh mereka para ulama fikih tentang daripada syarat-syarat Fatihah. Mereka salafun saleh, tak kalau mereka punya anak yang baru balik, mereka sengaja bawa anak-anak mereka untuk menemui orang yang ahlul qiraah. Hanya minta didengarkan anaknya, benar apa enggak bacaan Al-Fatihahnya, benar apa enggak bacaan tahiyatnya. Itu mereka, kalau mereka punya anak yang masih kecil yang baru menemui marhalah balik, mereka temui dengan mereka ahlul qiraah. Saking pentingnya di dalam Al-Fatihah dan di dalam tahiyat. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
perbaiki daripada masalah salat kita. Insyaallah kalau salat kita baik, salat kita bagus, insyaallah amalan-amalan ibadah kita pun akan menjadi baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, min alamat su'il khatimah adalah syurbul khamar, meminum daripada khamar, ya, yang baru kemarin kita sedihkan, ya, pemerintah mengilegalkan daripada khamar. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan al-khamru ummul khaba'ith, khamar adalah pangkal semua kedahsyatan, pangkal semua musibah, pangkal semua perbuatan-perbuatan keji. Tak kalau seorang tersebut disuruh memilih di antara 3 dosa yang paling ringan, mana di antara berzina atau membunuh atau meminum khamr, maka orang ini berpikir, minum khamr paling ringan dosanya daripada berzina, lebih ringan daripada membunuh. Maka tak kala dia meminum khamr dalam keadaan mabuk, dia tak sadar, dia melihat seorang perempuan, maka dia perkosa itu perempuan. Tak kala ada perempuan itu dalam keadaan hamil, dia pun juga takut. Akhirnya apa? Tiga-tiganya dia laksanakan dengan mudarat daripada syurbul khamr. Maka oleh karena itu jauhkan diri kita daripada hal-hal yang bisa membuat diri kita celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamr." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, fala yashrabul khamr, maka jangan dekati itu khamr. Jika kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumul akhir, bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, man syaribal khamr lam yaqbalullahu lahu 40 salatan. Siapa orang yang meminum khamr walaupun hanya 1 teguk, 40 hari salatnya enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ruku, walaupun dia i'tidal, walaupun dia sujud, rukunya, i'tidalnya, sujudnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahkan siapapun yang berkaitan tentang khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaribah yang minumnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjual tapi enggak minum tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatnya, yang mengendusnya, ya semuanya, atau yang menjual botolnya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khamr tersebut min amali syaitan, walaupun itu tahrimul khamr bitadrij, dengan berangsur-angsur, tidak langsung itu haramnya khamr langsung ketika itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala sampai berapa kali? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian dekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Terus sampai berapa kali ayat? Baru ya tahrimul khamr bil mutlaq langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqina bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, sesungguhnya khamar, wahai orang-orang yang beriman, jauhi daripada khamar, maisir dan berjudi. Min amali syaitan, itu semua daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Kalau kita tahu itu perbuatan syaitan kita lakukan, apa bedanya kita dengan syaitan? Waliyadzubillah min dzalik. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtanibu, maka jauhilah. Apa tujuannya? La'allakum tuflihun. Jika kalian ingin selamat, jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin bahagia, jauhi daripada khamr. Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya apa yang diinginkan oleh syaitan terjadinya di antara kalian, baghdha, saling bermusuhan-musuhan di antara kalian. Fil maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Juga tujuan syaitan membalikkan diri kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kepada kita untuk menjadikan seorang musuh, tidak menjadikan untuk saudara kita sesama musuh. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan musuh, sebagaimana Allah nyatakan inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, fattakhidhu aduwwan. Maka jadikanlah itu syaitan sebagai musuh. Maka jangan dekati daripada syaitan yang selalu mengajak kita dalam perbuatan mungkar, yang selalu mengajak kita dalam perbuatan
keji wal billah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang ditakutkan min alamat su'il khatimah al-aqul liwalidayh. Anak-anak yang durhaka dengan orang tua. Pada zaman sekarang berapa banyak anak yang selalu menyedihkan hati orang tuanya, baik itu dengan perkataannya, baik itu dengan perbuatannya, terutama di dalam pergaulannya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang tuanya dalam keadaan sedih. Maka oleh karena itu duduknya kita seperti ini yang bisa menyenangkan dan hati orang tua kita. Duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis maulid, duduknya kita di majelis-majelis yang dimana di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-aqu walidayh mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Sedangkan orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia mati di dalam Ka'bah, mati dalam Ka'bah dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung. Akan tetapi ketika seorang tuanya dalam keadaan sedih, orang tuanya dalam keadaan murka terhadap dirinya, tetap matinya dalam keadaan suul khatimah wal billah min dzalik. Apapun itu perbuatannya, kalau orang tua kita redha terhadap diri kita, insyaallah amalan-amalan ibadah yang lain pun semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ibadah kita, sedangkan orang tua kita dalam keadaan ghadban, marah terhadap kita, maka secara otomatis ibadah yang kita lakukan mabur ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu adabil muslimin, orang-orang yang mengganggu orang muslim, siapapun itu muslimnya, baik itu saudara kita, baik itu tetangga kita. Tetangga ada hak-haknya, sesama muslim ada haknya, harus tahu hak sesama tetangga seorang muslim. Ada tetangga itu mendapatkan lahu haqqun wahid wa lahu haqqan wa lahu thalatha huquq. Ada tetangga yang mendapatkan satu hak, ada tetangga yang mendapatkan dua hak, juga ada yang mendapatkan tiga hak. Siapa itu lahu haqqun wahid? Orang kafir, enggak seagama dengan kita, bertetangga dengan kita. Kata Nabi apa? Jangan diganggu mereka. Enggak boleh kita sakiti mereka, enggak boleh rumah mereka kita hancurkan. Ini orang kafir diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tetangga dengan kita. Terutama kalau tetangga kita seorang muslim, lahu haqqan, mereka mempunyai dua hak. Hak pertama apa? Hakul jar, haknya mereka sebagai tetangga. Kemudian yang kedua hakul muslim, al muslim akul muslim, orang muslim dengan muslim lainnya bertetangga, bersaudara. Haknya tetangga begitu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW selalu memerintahkan istrinya, jika engkau memasak kuah, banyaki airnya. Kenapa? Bisa berbagi-bagi dengan tetangga. Nah sekarang orang kadang-kadang nggak mengerti daripada hak tetangga. Saling bermusuhan di antara rumah sebelahan, rumah samping-samping, saling bermusuhan buang sampah di sini. Nggak tahu dengan hak berjar, nggak mengerti dengan hak sebagai tetangga. Juga ada yang mendapatkan lahu thalatha huquq, mereka mendapatkan tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, juga dia mempunyai hakul garabah, hak kalau dia masih mempunyai tali kerabat, baik itu sepupu, rumah sampingan, sekampung dan lain sebagainya. Mereka lebih hak mendapatkan tiga hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, kemudian hakul garabah, hak sebagai kerabat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan insyaallah bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di pada bulan Rajab. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban, dan disampaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wahfadna ya Rabbana minadz dzunubi wal atham warzuqna bi husnil khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.